Selamat pagi, Oma Opa GKI Jatiasih. Mari kita persiapkan ibadah lansia kita untuk pagi hari ini. Dalam hidup ini, kadang-kadang yang kita anggap musibah saat ini adalah berkah di kemudian hari. Segala penderitaan dan kesukaran Tuhan izinkan kita rasakan untuk mendatangkan kebaikan. Syukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dan hadapi semua musibah dengan tabah. Musibah mendidik kita untuk berubah dan mengajar kita untuk berserah kepada Allah. Berdoalah agar musibah berganti menjadi berkah. Tetaplah tabah dan terus berharap. Tetaplah tegap dan terus berharap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami, dan Tuhan selalu menjaga kesehatan kami sehingga kami tetap sehat, tidak kurang suatu apapun untuk saat ini. Tuhan, saudara kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memberi kami konsentrasi, sehingga firman pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Marpau dapat kami cerna dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami tetap sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita menyanyi dari NKB 7. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, marilah kita mendaraskan Mazmur 23. Sebab kau bersama
Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah gelap, ku tak takut bahaya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami masih boleh berjumpa lagi dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami dan mengirimkan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, tuntunlah kami agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Tuhan. Supaya hanya firman yang dari Engkau saja yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita bagi persekutuan lansia GKI Jati Asih yang dalam pekan ini kehilangan rekan terkasih, yaitu Bapak Martin Marunduri dan Ibu Sunaringsi Utami yang kita sapa sebagai Bu Tomo. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan di masa perkabungan ini, dan kiranya kita yang ditinggalkan dapat mengenang hal-hal baik dari almarhum dan meneladaninya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi hukum hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Setelah menjalani operasi dan pengaruh anestesi atau pembiusan berkurang, dokter maupun tenaga kesehatan yang memantau pasien biasanya akan menanyakan beberapa hal. Kadang menanyakan begini, Bapak atau Ibu, atau menyebut nama kita, lalu dia akan bertanya, apakah sudah bisa mendengar saya? Jika bisa mendengar, tolong gerakkan jarinya. Atau Bapak Ibu, jika mendengar suara saya, tolong kedipkan matanya. Kebetulan saya pernah menjalani 4 kali pembiusan medis sehingga saya ingat betul tindakan para medis di sekitar saya ketika saya baru tersadar namun tidak bisa melakukan apa-apa selain mendengarkan suara-suara di sekitar saya. Ketika sedang mengandung, ada saran relaksasi diri dengan musik. Diyakini tindakan tersebut merangsang banyak hal dalam proses tumbuh kembang janin. Berikutnya, jika mengingat peristiwa mengunjungi beberapa rekan dan saudara yang berada dalam kondisi koma, ketika memulai percakapan dengan mereka, tiba-tiba air mata ataupun senyum keluar dari mereka yang terbaring dalam komanya. Bukankah itu berarti mereka mendengarkan suara pihak yang berbicara? Baik dalam kandungan, menurunnya kesadaran dan kondisi koma, ada satu hal yang berfungsi sangat baik, yaitu pendengaran. Manusia memulai dengan mendengar, baru kemudian dia bisa belajar berbicara. Bapak, Ibu, Oma, Opa tentu belum lupa bagaimana anak-anak dan cucu memulai masa berbicaranya. Sampai akhirnya dengan tegas bisa mengatakan mama, papa. Dan betapa menyenangkannya peristiwa tersebut. Selanjutnya, setelah bisa berbicara, makin bertambah usia, anak-anak itu makin banyak berbicara. Kadang-kadang lebih banyak berbicara daripada kita. Tidak heran banyak orang tua mengatakan, 1 kata saya, 1000 kata anak saya. Dan itu menjadi peristiwa yang sudah tidak menyenangkan lagi. Sebab belum sepenuhnya anak mengerti apa yang kita maksudkan, tapi dia sudah memotong dan menanggapinya. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini untuk memahami arti cepatlah mendengar dan lambat berbicara. Dalam teks bacaan kita di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Di ayat ini Yakobus mengkaitkan 3 hal, yaitu mendengar, berkata-kata, dan amarah. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa indera pendengaran itu memegang peranan awal dan penting dalam kehidupan manusia. Masa di kandungan, masa di tengah kesadaran menipis, dan masa tidak sadar, pendengar itu menjadi bagian yang vital untuk menyambung realita yang ada dengan kondisi diri kita.
Jika dalam keadaan tersadar sepenuhnya kita sedang berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan Tuhan, maka ada hal penting saat itu yang harus dipersiapkan, yaitu kesiapan diri untuk mendengar dengan baik dan benar. Seorang teman saya di Gereja Pemancar Indian Kalimantan adalah seorang pendeta yang baru-baru ini mengatakan pada saya bahwa tanpa kesiapan diri yang baik, tanpa kemauan untuk mengosongkan diri, dan tanpa ketulusan sebagai pendeta, tidak akan mampu menampung, menangkap, dan memahami kegiatan pastoralnya. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan maupun tempat-tempat formal lainnya, tanpa mendengar dengan baik, maka kita punya potensi untuk melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas. Membentuk kesadaran diri, bangun dalam kesadaran itu akan membuahkan hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, coba seandainya orang baru saja bangun dari tidur, lalu diajak berbicara. Yang terjadi biasanya hanya bengong. Coba ibu praktekkan, bapak juga praktekkan dalam keluarga jika pasangan dalam kondisi setengah sadar bangun tidur diajak berbicara. Otak akan merespon sangat lambat. Guru yang berbicara dan berdiri menjelaskan kepada anak muridnya yang terkantuk-kantuk, itu sama dengan mengajar pada tembok, tidak didengar dan sia-sia. Lalu mengapa Yakobus mempermasalahkan masalah pendengaran dan meminta kita lambat berkata-kata, juga tidak mudah marah? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini sederhana sekali, tetapi prakteknya susah. Bukan hanya di zaman Yakobus, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, hal ini menjadi perhatian penting. Di masa pandemi seperti ini, COVID-19 itu memaksa kita hidup dalam kotak yang sempit. Perjumpaan diminimalisir, tatap muka juga terbatas. Semua orang harus bertahan dan membentuk ketahanannya masing-masing dalam kotaknya. Baik itu ketahanan ekonomi, ketahanan mental, ketahanan tubuh, ketahanan spiritual, harus terus dibangun agar tidak menurunkan imun kita. Semua orang diwajibkan bertahan dan tidak menambah masalah agar imunitas itu tidak menurun. Pandemi ini telah membuat ekonomi keluarga bertambah berat. Mental kita naik turun, tubuh kita juga terkadang lunglai. Kehidupan spiritual apalagi jatuh dan bangun. Bahaya dari keruntuhan ketahanan ini bisa mengakibatkan imunitas kita itu menurun. Namun saya juga heran, meskipun tidak berjumpa fisik, tidak berkomunikasi verbal secara lisan, namun komunikasi verbal tulisan, baik lewat WhatsApp atau media sosial yang lain, yang saya perhatikan baru-baru ini di grup WhatsApp lingkungan, kok ada anggota yang bersilang pendapat dan live group. Perasaan manusia memang menjadi lebih sensitif di masa ini. Dan pertikaian terjadi karena ketidakmampuan mendengar dengan baik bahasa verbal teman kita, lawan bicara kita. Menjadi marah tanpa menyadari bahwa perubahan emosi yang tidak terkontrol merugikan diri sendiri. Lupa bahwa amarahnya menurunkan imunitasnya sendiri dan mendukakan hati Tuhan. Sebab pertikaian akibat salah memahami maksud orang lain menjadikan manusia itu rentan dan tidak mengerjakan kebenaran yang Tuhan inginkan. Dan janganlah pula membawa diri kita ini dalam dan menjadi penyebab bagi amarah orang lain.
hati-hati, waspada dan siaga agar kita tidak pernah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, masih ingat peristiwa Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap? Saya buka dulu Markus 7, yang dimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Ayat 31 sampai 35. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ketika menyembuhkan orang tuli dan gagap, hal yang Tuhan pertama kali lakukan adalah memasukkan jari ke telinga orang itu, bukan melepas pengikat lidahnya. Tuhan Yesus menginginkan orang itu mendengar dahulu, baru kemudian terjadilah keajaiban. Orang tersebut dapat berkata-kata dengan baik. Bacaan kita mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi pendengar terlebih dahulu. Sebab setelah mendengar dan menyerap informasi dengan baik, maka orang dapat merespon apa yang didengarnya dengan benar. Respon itu adalah bagian dari kita, sikap kita terhadap apa yang kita dengar tadi. Sikap kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Sikap kita terhadap orang lain, sikap kita juga terhadap Tuhan. Dan respon yang benar di hadapan Tuhan adalah kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Harus mengacu pada ajaran-ajaran kebaikan, hal-hal yang benar dan yang disukai oleh Allah. Lemah lembut dalam bertutur kata dan perilaku, mengasihi dalam segenap hati. Kembali lagi, komunikasi kita saat ini adalah komunikasi verbal, lisan, dan tulisan. Paling nyaman dan enak memang jika komunikasi lisan, sebab jika kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain, kita dapat langsung menanggapi, bertanya, dan sebagainya. Nah, iki zaman COVID, kecil kemungkinan kita bisa saling berjumpa untuk membicarakan sesuatu. Misalkan kita tidak memahami maksud teman, sudah tidak pas kita mendatangi rumahnya atau mengajak pertemuan sewaktu-waktu. Saat ini kita dikotakkan, dirumahkan dalam bagian-bagian yang terbatas. Jadi, gunakan dengan baik pendengaran kita agar tidak salah paham, agar kita mengerti maksud yang disampaikan pada kita. Untuk mendengar, hati kita itu harus murni dan pikiran jernih. Pastikan bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu sudah tersaring oleh hati dan oleh pikiran kita. Hati yang murni dan pikiran yang jernih memaksa kita untuk bercermin pada diri sendiri. Ayat yang 23 dan 24 mengatakan bahwa sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang senang mengamati mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba saat ini bersama-sama, Bapak dan Ibu sekalian, saya ajak untuk membayangkan rupa diri. Pejamkan mata dan bayangkan diri kita sendiri. Berikutnya, masih dengan memejamkan mata, mari kita bayangkan bagaimana rupa Ibu Kathy.
Kita bayangkan kemudian bagaimana rupa Opa William. Kita bayangkan juga bagaimana rupa Pak Tomo. Kita bayangkan bagaimana rupa Pak Simanjuntak. Kita bayangkan juga bagaimana rupa Ibu Guri. Sekarang buka mata. Ketika saya mempraktekkan hal ini, saya butuh beberapa saat untuk membayangkan diri saya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Saat saya membayangkan diri sendiri, saya butuh waktu. Namun saat saya membayangkan orang lain, saya langsung dapat membayangkan dalam wujud yang lebih cepat munculnya di hadapan saya, di hadapan pikiran saya. Diri kita adalah hal yang paling sulit untuk kita kenali. Diri kita adalah hal yang paling peka untuk kita buka sendiri. Diri kita adalah hal yang kita selubungi sehingga kita tenggelam dalam bayangan yang lain. Jelas sekali ayat 23-24 menyinggung soal diri manusia. Jika tidak ingin menjadi pendengar saja dan ingin melakukan firman Tuhan, lihatlah dirimu. Jangan berlalu dan lupakan bagaimana rupamu. Selidiki diri sendiri. Mereka yang mampu untuk melihat diri sendiri. Mereka yang mampu membongkar dirinya sendiri. Mereka yang mampu membuka selaput dirinya adalah orang-orang yang tahu bagaimana dia berhadapan dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika di dalam diri ada hati yang murni, tidak dijemari oleh egoisme, keserakahan, amarah, trik, kebencian, dan kawan-kawannya itu, maka pikiran pun akan jernih menghadapi siapapun. Jika diri kita ini berpikiran murni, maka firman Tuhan akan menyatu dalam pikiran dan keluar lewat perbuatan yang dilandaskan oleh kemurnian juga. Mereka yang berhati murni dan berpikiran jernih akan menjadi rekan bagi sesama dalam mewujudkan damai sejahtera Allah di dunia. Kalau kita punya hati dan pikiran yang murni, pekerjaan Allah akan kita lakukan dengan meninggalkan hal buruk, mengubur kebencian dan dendam, menanggalkan egoisme diri, dan mengarahkan diri hanya pada Allah saja. Persembahan kita, sebesar apapun, pelayanan kita, sebanyak apapun, tidak akan pernah harum di hadapan Allah jika hati kita tidak murni dan pikiran kita tidak jernih. Akal budi yang diperbaharui yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Kemurnian hati dan kejernihan pikiran membuat lidah kita terkekang untuk mengatakan hal-hal yang buruk. Yakobus mengingatkan kita untuk mengekang lidah agar ibadah kita tidak sia-sia. Ayat 26. Sebab ia menginginkan ibadah yang murni dan tak bercacat. Kita semua rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki keinginan agar ibadah kita ini di dunia diterima oleh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari menyelaraskan tubuh, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Izinkanlah kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu yang sesungguhnya. Ajaklah kami Tuhan untuk mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu. Dan ampunilah Tuhan
jika di dalam diri kami seluruh egoisme, seluruh trik dan intrik, kebencian dan dengki yang kami miliki pada orang lain membuat Engkau bersedih dan berduka. Tuhan, mampukanlah kami hari lepas hari untuk melakukan firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa kodam menggelar dan jalannya gemericati. Sekalipun diriku memiliki karunia kenubuatan, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di bawah menyusui. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki doa syafaat. Mari kita satukan hati kita dan menghadap pada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami boleh melakukan persekutuan bersama-sama. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi negara kami Tuhan. Biarlah Engkau menolong para pemerintah Tuhan, agar mereka boleh Tuhan membantu seluruh warga negara Indonesia ini untuk menghadapi COVID yang sedang terjadi. Kuatkan setiap jiwa-jiwa di negara kami Tuhan, sehingga mereka boleh menghadapi dan menolong dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh pandemi ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami di belahan dunia yang lain. Biarlah Tuhan mereka juga dikuatkan seperti Engkau menguatkan kami. Kami juga berdoa bagi tenaga medis Tuhan dimanapun mereka berada. Topang mereka, beri mereka kekuatan dan kuatkan tubuh mereka, sehingga mereka bisa menolong para pasien yang saat ini sedang terbaring sakit. Secara khusus juga kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan di jemaat kami ini. Kami berdoa untuk keluarga terkasih Bapak Martin Marunduri. Kami berdoa untuk keluarga terkasih Ibu Tomo. Biarlah Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berkabung. Dan bagi kami semua Tuhan, para lansia
di GKI Jati Asih. Kuatkanlah kami, sehingga kami boleh menopang anggota keluarga kami yang lain. Kami percaya Tuhan, tanpa belas kasihan-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, jangan palingkan wajah-Mu di hadapan kami. Kami berdoa untuk pengurus di gereja kami, majelis jemaat. Biarlah Engkau Tuhan menopang satu persatu, sehingga mulai dalam situasi seperti ini mereka boleh bekerja sama Tuhan, dan saling menguatkan. Dan kami yakin dan percaya, mereka juga merindukan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan kami ya Tuhan, yang saat ini sangat berharap bahwa Engkau menopang kehidupan kami di masa-masa sulit. Kami yakin dan percaya dalam iman kami kepadamu, bahwa Engkau juga tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Terima kasih karena Engkau Yesus hadir bersama kami. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau ajarkan. Dan kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita untuk hari ini. Dan nats pembimbing diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami ucap syukur Tuhan. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengelola persembahan kami ini dan dapat bermanfaat untuk melayani di GKI Jati Asih karena bimbingan dari Tuhan, dan Tuhan sudah menguduskan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.